Selain operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, ada juga operasi hitung perkalian dan pembagian. Lalu, bagaimana ya caranya mengalihkan dan juga membagi bilangan pecahan? Yuk, kita cari tahu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan juga selalu semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dipersiapkan lagi kesiapan kalian untuk belajarnya. Tempat kalian belajar di rumah sudah nyaman atau belum? Kemudian alat tulisnya sudah dipersiapkan atau belum? Kalau sudah siap semuanya, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa sebelum belajar. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pembelajarannya, kita sudah berdoa tadi di awal. Kemudian jangan lupa kalian juga harus mengisi kehadiran di kolom komentar YouTube video ini ya. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang tahu tidak? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Ayo, tadi di awal Ibu sudah jelaskan. Ibu sudah memberikan clue di awal kita akan belajar apa. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan juga pembagian pada bilangan pecahan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menjumlahkan dan juga mengurangkan bilangan pecahan, baik itu pecahan desimal ataupun pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengalihkan dan juga membagi bilangan pecahan. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui bagaimana caranya mengalihkan bilangan pecahan dan juga membagi bilangan pecahan. Oke, kalau begitu langsung saja kita simak video pembelajarannya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Coba perhatikan, di sini ada contoh perkalian pecahan 5/2 dikali 10/5. Kira-kira gimana ya cara mengalihkannya? Oke, ternyata cara mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan lagi yaitu cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Jika soal ini 5/2 dikali 10/5, maka cukup kalikan saja 5 dan 10, kemudian 2 dan 5. Bagaimana tuh maksudnya? Nah, seperti ini. Jadi, jika kita mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cukup kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, yang atas dengan yang atas, kemudian yang bawah dengan yang bawah. 5 dikali 10, 2 dikali 5. 5 dikali 10 hasilnya 50, 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka 50/10. Ini kita perkecil, 50/10 itu hasilnya sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada dua bilangan pecahan biasa, yaitu 2/4 dikali 5/2. Nah, kita langsung kalikan saja. 2 dikali 5, 4 dikali 2. 2 dikali 5 hasilnya 10, 4 dikali 2 hasilnya 8. Ini masih bisa kita sederhanakan ya anak-anak. Kira-kira dengan gimana cara menyederhanakannya? Masih ingat tidak? Ya, cara menyederhanakan bilangan pecahan itu dengan membagi yang atas dan yang bawah itu dengan bilangan yang sama. Kira-kira yang bisa membagi 10 dan 8 itu bilangan berapa ya? Iya, betul. Bilangan 2. Kita bagi, yang atas dibagi dengan 2, yang di bawah juga dibagi dengan 2. 10 dibagi 2, 8 dibagi 2. Maka hasilnya 5/2. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini ada 7/2 dikali 6/3. Gimana tadi caranya? Iya, betul. Dikalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Maka 7 dikali 6 dibagi 2 dikali 3. Hasilnya 7 kali 6 itu 42, 2 dikali 3 itu hasilnya 6. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Seperti itu. Mudah sekali bukan untuk mengalihkan pecahan jika dikalikan dengan bentuk pecahan yang sama. Lalu sekarang
bagaimana caranya mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat? Ayo, kira-kira gimana ya caranya? Nah, anak-anak, untuk mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Ayo, gimana ya maksudnya? Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, lihat di sini sudah ada dua contoh. Yang pertama ini 2 dikali 2 per 5. Lihat keterangannya. Mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang. Berarti ini bilangan bulatnya itu 2, pembilangnya ini yang atas ya 2. Dikalikan 2 dikali 2, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah 5, dibagi 5. Hasilnya 4 per 5. Nah, kita lihat yang bawah. Ini juga sama, bilangan bulatnya itu 3, kemudian pembilangnya ini 2. Jadi 3 dikali 2 dibagi penyebutnya 5. Hasilnya 6 per 5. Ayo, gimana? Mudah sekali bukan untuk mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Jadi ingat kuncinya. Bilangan ini, bilangan bulatnya dikalikan dengan yang atas dibagi dengan yang bawah. Bilangan bulat dikali dengan yang atas dibagi dengan yang bawah. Seperti itu kuncinya untuk mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau bahkan bilangan desimal? Gimana coba, hayo? Ada yang tahu tidak? Nah, anak-anak untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau desimal, yaitu dengan mengubah terlebih dahulu pecahan campuran atau pecahan desimalnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu baru dikalikan seperti biasa. Nah, perhatikan contoh berikut. Lihat, panjang ya. Nah, 3 per 2 dikali 2 per 5. Lihat, ini 2 per 5 adalah bentuk pecahan campuran. Maka ini yang harus kita rubah. 3 per 2 dikali, ingat-ingat gimana caranya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada yang masih ingat? Iya, caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebut dijumlahkan dengan pembilang. Ke bawah dikali, ke atas ditambah. Ingat rumusnya, ke bawah dikali, ke atas ditambah. Maka ya, hasilnya 2 dikali 5 ditambah 1 per 5. Kemudian 3 per 2, ini hasil 2 kali 5 tambah 1 itu 11 per 5. Nah, jika sudah seperti ini sudah membentuk pecahan yang sama. Dua-duanya pecahan biasa, maka tinggal dikalikan saja. 3 dikali 11 per 2 kali 5. Hasilnya 33 per 10. Ini masih besar pecahannya, masih bisa kita sederhanakan. 33 dibagi 10 itu hasilnya 3 per 10. 3 sisa 3 dari per 10. Per 10. Ini ya bentuk pecahan sederhananya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana jika pecahannya itu dikalikan dengan bilangan desimal. Seperti di contoh ini, 1 per 4 dikali 0,2. 0,2 ini merupakan bilangan desimal. Caranya sama, kita rubah terlebih dahulu bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat gimana caranya mengubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa? Ini materi minggu lalu ya, ayo diingat kembali. Perhatikan, bilangan desimal ini adalah 0,2. Ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau satu angka di belakang koma, maka penyebutnya pasti 10. Betul sekali. Jadi, angka 2-nya tinggal dituliskan saja menjadi pembilangnya. Hasilnya berarti 1 per 4 dikali 2 per 10. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka tinggal dikalikan saja. 1 dikali 2 itu 2, 4 dikali 10 itu 40. 2 per 40 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 ini 20. Jadi hasilnya 1 per 20. Seperti itu. Bagaimana? Mudah sekali bukan anak-anak? Jadi kuncinya jika pecahannya itu dikalikan dengan pecahan campuran ataupun desimal, maka kita harus menyamakan dulu bentuk pecahannya, yaitu ke bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, nah, yaitu tentang
pembagian bilangan pecahan. Tadi kita sudah kupas tuntas tentang perkalian, kita lanjutkan ke pembagian bilangan pecahan. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di sini ada contoh soal. 5/4 dibagi 2/3. Kira-kira gimana ini caranya? Apakah sama, seperti dengan perkalian, tinggal langsung dibagi saja yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah? Apakah seperti itu? Oke, tidak ya anak-anak. Untuk kegiatan membagi bilangan pecahan ini, rumusnya ada yang disebut dengan 3M. Membalik, mengalihkan, dan menyederhanakan. Maksudnya seperti apa membalik, mengalihkan, dan menyederhanakan? Nah, anak-anak, untuk melakukan pembagian bilangan pecahan biasa dilakukan dengan melakukan perkalian bilangan pecahan, tetapi dengan posisi pembilang dan penyebut dibalik. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan membalik. Ibu gimana? Saya tidak mengerti. Kita perhatikan contoh. Nah, lihat, di sini ada contoh soal yang tadi, 5/4 dibagi 2/3. Di sini catatannya untuk membagi bilangan pecahan itu melakukan perkalian bilangan pecahan. Berarti bukan pembagian lagi, tapi dirubah menjadi bentuk perkalian dengan syarat posisi pembilang dan penyebutnya dibalik. Lihat, 5/4 ini yang awalnya tetap sama, kemudian ini baginya kita rubah menjadi kali, dan ini yang asalnya 2/3 kita tukar jadi 3/2. Jadi yang asalnya di atas jadi di bawah, dan yang di bawah jadi di atas. Jika sudah seperti ini, maka tinggal dikalikan. 5 dikali 3 hasilnya 15, dan 4 dikali 2 hasilnya 8. Oke, seperti ini untuk pembagian. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, untuk pembagian pecahan ini masih ada kaitannya dengan perkalian pada pecahan. Makanya, kalian harus paham terlebih dahulu perkalian pada pecahannya. Ingat kuncinya, untuk pembagian ini dirubah ya, bentuk pembagiannya jadi kali, dan juga bilangan yang dibaginya itu dibalik. Asalnya pembilang dirubah jadi penyebut, dan penyebut dirubah jadi pembilang. Biar lebih paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, lihat. Ini ada 5/3 dibagi 2/4. Oke. Nah, lihat. Asalnya dibagi, kita rubah menjadi kali bentuknya, dan yang dibaginya atau yang dibaginya ini kan ya, 2/4, kita tukar. 4-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Maka jika sudah seperti ini, kita langsung kalikan saja. 5 dikali 4 itu 20, 3 dikali 2 itu 6. 20/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yang bisa membagi 20 dan 6. Contohnya adalah 2. 20 dibagi 2 itu 10, dan 6 dibagi 2 adalah 3. Jika sudah seperti ini tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. 7/2 dibagi 4/3. Ayo, gimana coba kira-kira? Ya, betul. Dikalikan 7/2 dikali, ininya dibalik, jadi 3/4. Maka hasilnya adalah 21/8. Wah, kalian hebat. Kalian sudah paham sepertinya. Nah, selanjutnya, gimana caranya melakukan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat? Ayo, gimana ya? Apakah sama dengan perkalian atau ini mah dibalik? Ayo, kira-kira mana ya? Nah, anak-anak, untuk melakukan pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat, caranya dengan mengubah bilangan bulat tersebut menjadi bentuk pecahan dengan cara menambahkan angka 1 sebagai penyebutnya. Jadi sama seperti halnya tadi, hampir mirip dengan perkalian pada pecahan dengan bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh berikut. Lihat di sini 2 dibagi 2/5. Syaratnya yaitu mengubah bentuk bilangan bulatnya menjadi bentuk pecahan dengan cara menambahkan angka 1 sebagai penyebutnya. Lihat di sini dia 2, kita rubah menjadi bentuk pecahan dengan menambahkan penyebut 1. Jadi hasilnya 2/1 dikali 2/5. Kenapa Ibu dikali? Karena pembagian. Tadi ingat, kalau pembagian itu caranya dengan dikalikan, namun hasil ininya eh, ditukar. Nah, seperti ini. Ininya jadi dikalikan, terus yang asalnya 2/5 kita balik jadi 5/2. 2 dikali 5 hasilnya 10, 1 dikali 2 hasilnya 2. Jadi 10/2 sama dengan 5.
Ini jika bilangan bulatnya di depan. Kalau bilangan bulatnya yang menjadi pembaginya bagaimana, Bu? Nah, ini juga sama. 4/3 dibagi 3, maka kita rubah 3 ini menjadi bentuk pecahan biasa, berarti 3/1 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita bisa lakukan operasi hitungnya. Kita balik, 3/1 ini menjadi 1/3, karena harus ditukar ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 4/3 dikali 1/3 hasilnya 4/9. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sudah selesai materinya. Bagaimana? Paham tidak kira-kira? Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, dalam mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian, untuk mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan pembilangnya dan dibagi dengan penyebutnya. Dan jika kita akan mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau desimal, adalah dengan cara merubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu baru dikalikan. Dan ketika kita akan membagi bilangan pecahan dengan cara melakukan perkalian bilangan pecahan, namun posisi pembilang dan penyebutnya dibalik. Kemudian yang terakhir, membagi bilangan pecahan dengan bilangan bulat sama dengan pada pecahan biasa. Namun bilangan bulatnya dirubah ke dalam bentuk pecahan dengan menambahkan penyebut angka 1. Seperti itu ya anak-anak. Itu tadi video pembelajaran tentang perkalian dan juga pembagian pada bilangan pecahan. Bagaimana? Sudahkah kalian mengerti tentang cara mengalihkan dan juga membagi bilangan pecahan? Nah, agar kalian lebih memahami dan juga lebih mengerti bagaimana caranya mengalihkan dan juga membagi bilangan pecahan, maka dari itu Ibu memiliki oleh-oleh untuk kalian. Apa oleh-olehnya? Ya, betul sekali. Oleh-oleh matematika adalah soal. Soal ini akan membantu kalian dalam memahami dan juga lebih mengerti lagi tentang materi yang barusan sudah kita pelajari. Dikerjakan dengan baik soalnya, kalau ada yang kalian kurang mengerti atau kalian kurang pahami, boleh silahkan ditanyakan. Mungkin hari ini sampai di sini dulu pembelajarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dan juga jaga ibadah di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.